Ponsel baru adikmu, lupa kata sandinya. Bantu dia riset. Kenapa ibu beliin dia ponsel baru lagi? Jangan banyak omong. Suruh riset ya riset. Ponsel ini kayaknya mahal banget. Dari mana ibu bisa beli ini? Lebih cepat lagi. Di ponsel yang hilang itu ada kami dan model Ventura asing, kunci kontrak rantai blok yang ditandatangani. Nilai 2.580 miliar rupiah. Jangan sampai ada masalah. Tenang, Direktur. Lokasi terakhir ponsel ada di Gedung Halimun. Ibu yang pilih kasih, ditambah adik benalu. Aku sebelumnya menggali kuburan leluhur siapa. Harus dihukum jadi perempuan yang terlalu membela adik laki-lakinya? Mulai riset. Direktur Wijaya. Bawa kami naik. Silakan Direktur Wijaya. Selesai. Kalian, siapa? Apa yang kau lakukan? Direktur, ponselnya sudah diriset. Laporkan saja. Kasus pencurian. Nona Pratama, adik Anda mencuri ponsel khusus Direktur Wijaya, lalu merusak kunci kontrak dengan riset, menyebabkan kerugian 2.580 miliar rupiah. Harap Anda ganti rugi sesuai hukum. Apa katamu? Dimas Pratama, jujur. Ponsel yang ibu kirim pagi ini, dari mana asalnya? 1 miliar 70 juta rupiah. Mana ibu mampu? Ponsel jelek itu harganya segitu? Berarti aku bakal kaya dong. Kaya? Itu kan grup Sentrawana ponsel kerja Direktur Adrian Wijaya. Kamu mau apa? Kamu mencuri barang berharga, ditambah merusak kunci keuangan di dalamnya. Dengan flashing kunci keuangan, instansi penegak hukum berencana mendapatkan 96 miliar 750 juta rupiah padamu. Aku tidak. HP itu aku temukan. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Oh, kamu ya? Kamu yang flashing, lalu lempar tanggung jawab ke aku. Kami sudah pergi ke kantor polisi dan lihat rekaman kamera pengawas. Buktinya jelas. Sudah didaftarkan sebagai kasus. Gimana dong? 96 miliar 750 juta rupiah. Seumur hidupku pun tak bisa kubayar. Aku nggak mau masuk penjara. Tolongin aku. Alia, bisa nggak kamu tanda tangani perjanjian biar aku yang tanggung utangnya? Rina Santoso, itu 96 miliar 750 juta rupiah. Adikmu masih sangat muda. Dia sudah dewasa. Harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dia jadi seperti sekarang ini karena kamu selalu memanjakan dan melindunginya. Lalu aku harus bagaimana? Kamu nggak bisa memaksaku nonton adikmu masuk penjara, kan? Hukum menetapkan pengalihan utang perlu persetujuan kreditur. Menurut kalian, grup Sentrawana akan setuju? Ku beritahu kalian, hukum hanya mengakui fakta. Tanggung jawabmu 1 sen pun tak bisa dihindari. Bersulang rayakan hidup budak kerjaku berakhir. Enam tahun aku berjuang di pekerjaan ini sampai akhirnya dapat posisi sekarang. Karena adikku mencuri, gagal menyelamatkan. Reza Saputra, aku dijebak. Minumannya bermasalah, cepat ke sini.
lepaskan. Cowok ganteng, mukamu kok familiar ya? Kamu tahu toilet di mana? Nggak tahu, cari sendiri. Abang muda, jangan pergi dong. Apa maunya si perempuan ini? Kamu wangi banget. Ini salahmu sendiri. Menggangguku. Adik pembuat masalah. Ayah brengsek, ibu penurut. Semua keparat. Dan juga si Adrian Wijaya itu brengsek. Bikin aku punya utang numpuk, kerjaan hilang. Menggangguku. Semua ganggu aku. Kalian... kamu ngapain? Dunia memang kecil. Tidur pulas begitu. Hei. Jangan berisik. Tiga 30 tahun terakhir, aku tak pernah punya hasrat pada perempuan manapun. Tapi malam ini, kenapa aku jadi begini? Ribut apa? Kenapa aku tidur sama si pemberi utangku? Direktur utama grup Sentrawana Adrian Wijaya? Adrian Wijaya, kamu jahat manfaatkan keadaan orang. Kan kamu sendiri yang mabuk mendekat genit duluan. Gimana? Perlu ku bantu ingat lagi? Jahat itu punyaku. Punyamu apa? Pengalaman pertamamu? Tapi aneh, kenapa nggak ada rasa pegal sama sekali? Masa Adrian Wijaya, dia impoten. Anu itu sama sekali nggak berasa. Masa berani-berani merusak gadis lain? Kau bilang aku impoten? Coba ulangi sekali lagi. Ulangin. Kau sendiri impoten, masa nggak boleh orang? Nona Pratama. Ada apa ini? Jangan-jangan Nona Pratama demi lunas utang jual tubuh langsung datang tidur sama direktur utama? Atau jangan-jangan direktur utama tertarik sama Nona Pratama, lalu paksa hubungan intim dengan dalih utang? Maaf, minggir dulu. Direktur akhirnya sadar ya. Akhirnya rela hilangin keperawanan yang dijaga 30 tahun itu. Reza Saputra, lu lagi nggak ada kerjaan ya? HP aku mana?
Direktur Wijaya, kuartal lalu pangsa pasar kita naik 3 poin persen mencapai 25%. Ini laporan rencananya Direktur Wijaya, Direktur Wijaya. Direktur Wijaya hari ini kenapa ya? Kurang fokus. Kenapa ini? Aku kok masih mikirin perempuan itu? Pasti Adrian Wijaya lagi nyumpahin aku laki-laki ini. Direktur, ini laporan rencana. Ada masalah apa? Nggak apa-apa. Lanjut yang berikutnya. Mengenai Hotel Luxura usulan pembaruan merek grup saat ini, kendala terbesarnya adalah direktur yang biasanya tak dekat wanita bisa sampai terpengaruh seperti ini. Wah, lihat saja ekspresi tidak puas. Direktur Nona Pratama itu memang luar biasa. Direktur Ibu Nona Pratama bersikeras ingin bertemu Anda. Katanya mau menanggung utang Tuan Dimas Pratama sebesar 96.750 juta rupiah. Bawa dia ke ruang tamu perusahaan dulu. Asisten Saputra, saya Ibu Dimas Pratama, utang anak saya pada perusahaan Anda, saya yang bayar. Tolong jangan tangkap dia. Maaf, Ibu Santoso. Perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kenapa? Menurut ketentuan, pengalihan utang harus mendapat persetujuan kreditur. Artinya, sebagai kreditur, Grup Sentrawana tidak pernah mengakui perjanjian ini. Tolong Asisten Saputra, saya Jujur saja, dengan kondisi Anda sekarang utang 96.750 juta ini, dengan apa Anda akan menanggungnya? bisa kerja. Saya Paham perasaan Anda sebagai anggota keluarga, tapi hukum itu tegas. Tindakan Tuan Dimas Pratama harus dia tanggung konsekuensinya sendiri. Maaf, silakan Anda pulang. tunggu. Ada hal lain, putri saya yang akan bayar. Dia tak akan tinggalkan aku. Dia sangat cakap. Pasti bisa lunas. Asisten Saputra, tolong setujui permohonanku. Asal kalian terima perjanjian ini, putriku pasti bantu bayar. Menyuruh anak perempuan bayar utang besar anak laki-laki, ibu macam apa ini? Aku mohon pada kalian. Bangun dulu. Aku mohon. Ibu Santoso jangan begini. Ibu Santoso, bangun dulu. Kalau tak setuju, aku tak akan bangun. Ibu Santoso, aku setuju. Permintaanmu kuterima. Permintaanmu kuterima. Direktur, ini. Lakukan seperti kataku. Baik, Ibu Santoso. Silakan ikut saya untuk urus dokumen. Terima kasih, Direktur. Ada perlu nyonya? Ada yang bisa dibantu? Tolong beritahu. Pada Asisten Saputra, nama saya Pratama. Saya tinggalkan ponsel di tempat Direktur Wijaya. Bisa tolong minta ambilkan? Bawa turun. Ponsel tertinggal di tempat Direktur? Nona Pratama ini, jangan-jangan bisa kan? Oh baik, tunggu sebentar Nona. Direktur Nona Pratama datang. Katanya mau ambil ponselnya. Bilang, kalau mau ponselnya, suruh naik sendiri ambil. Baik, paham. Nona Pratama, Anda bisa naik sekarang. Bukan. Aku tidak mau naik. Suruh saja Asisten Saputra yang bawa turun. Direktur utama memerintahkan Anda harus ambil sendiri ponselnya di kantor. Dan direktur bilang, ibu Anda juga sudah datang, sekarang di ruang tamu perusahaan. Silakan sekalian jemput. Apa? Kenapa kamu di sini? Aku cari Asisten Saputra untuk tanda tangan ini. Lepaskan. Rina Santoso, kamu gila ya? Kamu tega jual aku buat jaminan? Ini satu-satunya cara selamatkan adikmu. Dari kecil kamu selalu memihak adik. Setiap dia bikin masalah, kamu cuma mikirin gimana nuduhin beban ke aku. Suruh aku yang beresin. Aku akan cari Direktur Wijaya sekarang, minta dia batalkan perjanjian. Jangan, Alia, jangan. Minggir! Alia, kamu tidak boleh pergi. Minggir! Tidak boleh pergi.
Alia, maafin Mama. Mama mohon padamu. Kamu jangan pergi. Ya, Berdiri. aku tidak mau berdiri. Tidak mau. Kecuali aku mati. Baik, dengar ya. Hari ini aku pasti akan membatalkan perjanjian ini. Kalau kamu mati, aku ganti nyawaku. Direktur Wijaya, perjanjian yang ditandatangani ibuku tidak disetujui olehku pribadi, tidak punya kekuatan hukum apapun. Aku minta segera dibatalkan. Alia, kamu harus paham apa yang kuinginkan sah secara hukum, maka akan sah. Kamu mengancamku ya? Adrian Wijaya. Jangan-jangan ini karena pagi tadi aku bilang kamu tidak mampu, lalu kamu sengaja balas dendam. Tenang, rahasia ketidakmampuanmu itu tak akan kusebarkan. Reza Saputra. Maaf. Keluar. Kamu mau apa? Untuk membuktikan kemampuanku padamu. Tiga 30 tahun terakhir, aku tak pernah punya keinginan pada wanita manapun. Tapi sejak tadi malam, bagaimana? Hentikan. Adrian Wijaya, lepaskan aku. Keparat. Mulut bilang tidak, tapi tubuh sangat jujur. Kamu yang berbuat mesum dulu, baru aku melawan. Ini pembelaan diri yang sah. Asisten Saputra, kok masih di sini? Oh, Nona Pratama, ini ponselmu. Oh, terima kasih. Siapkan satu kontrak. Baik, Direktur. Untuk bidang apa kontraknya? Kontrak pernikahan. Pernikahan berlangsung 2 tahun. Selama masa kontrak, Dia harus menjalankan kewajiban sebagai istri. Sebagai gantinya, utang 4,5 miliar rupiah akan dihapus. Baik, segera kusiapkan. Tunggu. Tambahkan satu klausul lagi. Dia harus memenuhi kebutuhan biologisku tanpa syarat. Kapanpun, dimanapun, selama aku mau, dia tak boleh menolak. Alia, kamu harus paham. Apa yang kuinginkan sah secara hukum, maka akan sah. Adrian Wijaya, lepaskan aku. Keparat. Ya ampun, aku ini mikirin apa sih? Tidur-tidur. Halo, Aku di bawah rumahmu. Turun. Adrian Wijaya. Kok kamu bisa punya nomorku? 2 menit. Tunggu. Kalau ada yang mau bilang cepat bilang. Adrian Wijaya.
Dasar mesum, bahkan puasin tanpa syarat. Mau aku nikah sama kamu? Aku kasih tahu, mustahil. Sekali mati aku gak bakal tanda tanganin yang kayak gini. Jadi istriku 2 tahun, atau lunasin seumur hidup bayar utang yang mustahil dilunasi? Kamu pilih sendiri. Adrian Wijaya, kelakuanmu ini melanggar keinginan perempuan. Nggak mau. Reza Saputra. Besok langsung bawa dia ke kantor polisi. Kamu, Direktur Wijaya, di luar banyak cewek yang pengen naik keranjangmu, yang mau masuk keluarga Wijaya. Kalau digabung, bisa keliling bumi 3 kali. Mereka mana ada yang gak lebih cantik dan penurut dariku? Kenapa harus aku yang kamu pilih buat dinikahin? Karena cuma pengen sama kamu. Cuma pengen sama aku? Betul. Direktur, di depan ceweknya, bisa nggak sih jangan langsung blak-blakan gitu? Ini lebih serem lagi daripada yang di kontrak yang tulis kapan aja, di mana aja. Dia ngomong apaan sih sembarangan gitu? Sakit ya cari dokter. Cari aku buat apa? Lagi pula kamu sudah tidur dengannya. Sekali atau berkali-kali, ada bedanya. Dengan pria asing, langsung 2 tahun, dia juga nggak bisa. Ini lunas utang, ini siksaan. Secara mental dan fisik. Terima kenyataan. Kamu nggak bisa lawan dia. Alia, punya harga diri dikit lah. Paling-paling nyawa hilang. Takut apa? Bisa nggak kasih waktu sebulan buat pertimbangan? Melawan sia-sia. Tapi lihat mangsa coba kabur dari perangkap, lumayan seru juga. Boleh. Alia, kontrak ini gimana sih? Jangan gegabah ya. Nikah 2 tahun terus cerai, nanti kamu mau nikah lagi gimana? Menurutku, kontrak ini lebih terhormat daripada yang kamu tanda tangani. $2.000 sama gelang emasku di laci, mana? Siapa yang ngambil? Aku nggak tahu. Oke. Halo Badan Penegak Hukum? Alia, jangan lapor polisi. Adik kamu. Dia lagi butuh uang. Mau ganti komputer yang lebih bagus. Mau minjem dikit. Minjem? Menyelinap dan membongkar kunci, mengobrak-abrik semua barang. Itu namanya minjem? Alia. Mau apa? Gelang emas dan 2 juta. Kembalikan. Minta uang sama aku? Kok gila ya? Dimas Pratama. Nilai pencuriannya capai 30 juta. Cukup buat kau di penjara 2 tahun. Aku mencuri? Berani laporkan saja. Lihat nanti aku mau mengaku apa tidak pada inspektur. Aduh, jangan keras kepala. Nak, cepat kembalikan barangnya ke kakakmu. Pergi. Aduh, Bun. Nenek tua. Brengsek. Berani kau pukul aku? Lepaskan. Lepaskan buat apa? Lepaskan, cepat lepaskan. Cepat lepaskan. Jangan berkelahi lagi. Hari ini aku maafkan kau. Kalau berani lagi main peran kakak mengajari aku akan bereskan kau. Halo, aku mau lapor polisi. Siapa yang melapor? Aku, Pak Petugas, ini faktur asli untuk gelang ini. Nona Pratama, mengingat kalian memiliki hubungan keluarga sedarah langsung. Jika kau terima penyelesaian damai, Tidak terima penyelesaian damai. Kak, aku adik kandungmu. Alia, ibu mohon padamu, dia adik kandungmu. Kalau sampai masuk penjara, hidupnya hancur. Rina Santoso, meski dia tak masuk penjara. Lihatlah dia sekarang seperti anak mama. Tanpa kau, bisakah dia bertahan? Bawa pergi. Kak, aku salah, aku tahu salah, aku tak berani lagi ya. Aku bersumpah, begini uangnya akan kukembalikan semua, tak kurang sepeser pun. Tidak usah. Kau harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Pak Polisi, sepengetahuanku, Dimas Pratama bukan pelaku pertama. Ia sudah berkali-kali menggunakan cara serupa untuk mencuri harta Ibu Rina Santoso.
Saya minta kalian bawa dia ke kantor polisi sesuai hukum untuk diselidiki. Pergilah. Sudah kusiapkan mobil pribadi untuk pulang ke kampung halaman. Dimas Pratama tak akan lama di penjara, tapi setidaknya untuk sementara ia tak akan bisa menemukanmu. Kalau kau mau cari masalah sendiri dengan membawanya keluar, aku tak akan berkata apa-apa. Setelah besok, mungkin seumur hidup, kita tak akan bertemu lagi. Mau kemana? Apa kau mau menikahi Direktur Wijaya itu? Untuk melunasi utang 96 miliar 750 juta? Jangan pergi. Kalau pergi, hidupmu akan hancur. Hidupku sudah lama kalian hancurkan, kau dan ibumu. Hari ini di taman kanak-kanak, dengar kata guru tidak, nggak ada. Si kecil paling penurut. Bersihkan. Jangan kotori mobilku. Tak mau kotor, lalu ngapain suruh aku naik? Kau ngapain mendekat begitu? Adrian Wijaya, mau apa kau? Diam. Nona Pratama kira aku mau menciummu. Ternyata Nona Pratama suka gear sendiri ya. Ini hotel tempatku mabuk dulu. Adrian Wijaya, bawa aku ke sini mau apa? Jangan-jangan Ada apa? nggak apa-apa. Tolong, dia bawa aku ke sini buat apa? Aku kotor dan basah kuyup. Masa dia masih ada nafsu? Aku belum setuju kontraknya. Kalau nanti dia mau macam-macam, aku pukul dia. Nggak melanggar hukum kan? Kok kamu bawa aku ke sini? Bukan. Memangnya, kamu kira aku bawa kamu ke sini buat apa? Jangan-jangan, kamu gear sendiri lagi. Nggak kok. Nona Pratama, silakan ikut saya ke sini dulu untuk ganti baju. Makanlah. Cara makannya kok bisa sejelek ini? Aku keluar dulu sebentar. Tunggu. Kontrak yang kamu sebutkan waktu itu, aku setuju. Sudah yakin? Begitu kontrak ditandatangani, 2 tahun ke depanmu sepenuhnya jadi milikku, termasuk tubuh dan kebebasanmu. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa, miskin lagi. Menjual diri ke Adrian Wijaya, siapa tahu utang bisa lunas lebih cepat. Sudah yakin? Bawa kartu keluarga Buat apa? ke kantor catatan sipil. Nikah.
Ayo pengantin baru, senyum dong. Lihat ke kamera. Aku ternyata menikah dengan pria asing begitu saja. Nggak heran kata drama itu dramatis banget. Hidup ini memang absurd. Mulai sekarang, kontrak berlaku. Pindah ke Villa Awan Asri sebelum jam 6 malam. Kuncinya, asisten Saputra akan memberikannya padamu. Mulai hari ini, aku akan bertahan sampai kontrak selesai. Ganti buku merah jadi surat cerai. Halo, Nyonya Alia. Banyak sekali orang, ini berlebihan banget. Iya, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu sungkan. Kedepannya kita semua berinteraksi biasa saja. Nyonya, perjalanan melelahkan ya. Kamar Anda sudah siap. Mau cek apa masih kurang? Terima kasih, maaf merepotkan. Namaku Alia Pratama. Nyonya, kamarnya di sini. Silakan ikut saya. Oh, nggak usah. Aku naik sendiri aja, kalian sibuk saja. Wah, Nyonya terlalu baik. Nggak apa, pergilah. Ayo, sibuk saja. Ini bukan kamar ganti. Ini tumpukan uang Adrian Wijaya. Memang kapitalis busuk. Ini bekas istrinya. Atau mantan pacarnya ya. Yang ini desainer senior gaji setahun 645 juta plus komisi. Yang ini kepala desain gaji setahun 1,07 juta. Usaha beberapa hari ini nggak sia-sia, dapat banyak tawaran kerja. Walau gaji dari perusahaan ini bukan yang tertinggi, tapi cukup layak dan menggiurkan. Harus pilih dengan baik. Mandi dulu deh. Aduh, kapan kamu pulang? Keluar. Mau apa? Waktunya jalankan kewajibanmu. Itu, aku lagi nggak enak badan. Bisa lain kali? Oh, bukan besok. Jangan tolak aku. Dia memang payah, tapi cara bercumanya lumayan. Aku kok... Iya, kenapa sakitnya segini? Malam itu di hotel jelas nggak ada rasa khusus apa-apa. Jangan-jangan waktu itu nggak jadi. Kamu benar-benar pertama kali? Kamu benar-benar pertama kali? Tidur saja. Sudah selesai. Bagi seorang pria, pasti pukulan yang berat ya. Haruskah aku menghiburnya? Direktur Wijaya. Sebenarnya sudah cukup bagus. Waktu memang nggak penting. Teknikmu masih oke kok. Teknik bagus. Waktu nggak penting. Sial-sial, bikin dia marah. Kataku cukup tulus loh. Sepenuhnya mengikuti cara menjaga harga diri pria, jawaban paling aman yang standar. Alia, apa barusan aku terlalu lembut padamu sampai kamu dapat kesan yang salah?
Dia sedang cari kerja. Nyonya Alia istirahatnya nyenyak tadi malam. Lumayan. Sarapan sudah siap di sebelah sana. Terima kasih, Bibi Lestari. Dia kenapa ada di sini? Nyonya Alia mau sarapan? Makan pagi bareng Adrian Wijaya? Aku takut nanti salah cerna. Direktur Wijaya. Pagi. Kamu nggak perlu ke kantor? Rapat pagi ditunda. Mau kemana? Itu, boleh aku makan di kamar saja? Enak. Memang kalau tidak makan bersama Adrian Wijaya si muka dingin yang aneh itu, selera makan jadi lebih enak. Kalau Alia, keluargamu terjadi masalah besar begini. Kenapa tidak bilang padaku? Tata, kamu sudah pulang? Bukannya kamu dan pacar di luar negerimu itu hampir menikah? Kok tiba-tiba pulang? Pria itu dia selingkuh. Kutangkap basah di ranjang. Sudah, jangan bahas urusanku dulu. Kamu utang berapa sih? Aku yang akan bayarkan untukmu. Tidak usah. Aku sudah menikah dengan si pemberi utangku untuk melunasi utang. Alia, apa otakmu kejedot pintu? Hanya 96.750 juta rupiah. Kau mau menjual diri? Kalau saja kau beritahu aku lebih awal, aku akan mencuri atau merampok jual semua barang berharga untuk mengumpulkan uangnya. Sekarang segera cerai dengan si Wijaya itu, dengar tidak? Sekarang, tubuhmu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bisa kau keluarkan 1.070 juta rupiah? Om dan Tante sudah lama memblokir kartumu. Mana mungkin kau bisa dapatkan 96.750 juta rupiah untukku? Mereka memang tidak memberiku. Tapi asal kau yang minta, pasti mereka akan membantumu. Om Hartono 2 tahun terakhir ini, usaha bahan bangunannya sangat sulit. Kau kan tahu, mana mungkin aku masalah berantai keluargaku ini lalu membuatnya pusing lagi? Tata, jangan gitu. Lihat aku sekarang. Nikah 2 tahun, utang 3.100 juta rupiah lunas. Tarif per jamnya, tingginya gila kan? Omong kosong. Yang benar, ceritain kejadiannya. Grup Sentrawana lagi cari desainer interior. Kesejahteraan karyawan grup Sentrawana itu teratas di bidangnya. Kalau aku bisa masuk, utangku bisa cepat lunas. Gelar minimal magister dari kampus papan atas. Aku cuma sarjana dari kampus terbaik dalam negeri. Minimal kuasai 1 bahasa asing selain Inggris. Harus punya wawasan internasional dan selera estetika yang kuat. Cuma soal gelar aja. Aku udah nggak lolos. Bener-bener nggak ada kesempatan. Tunggu, Adrian Wijaya, Direktur Utama Grup Sentrawana. Sekarang suamiku hanya di atas nama. Kalau aku kasih dia kode, masuk Sentrawana bukan mustahil. Jangan sama sekali. Sekali kamu minta, di depan Adrian Wijaya, tak akan pernah bisa angkat kepala lagi. Harga diri bisa lunasin utang. Ada jalan pintas nggak dipakai? Itu bukan idealis, tapi bodoh. Alia, jangan lupa, kamu sama Adrian Wijaya cuma pasangan suami istri kontrak. Kamu minta, dia pasti setuju. Bete banget. Iya, orang yang dingin seperti dia, mana mungkin mau memberi istri yang bayar utang dengan tubuh jalan pintas. Kamu yakin Departemen IT sudah mengirim info lowongan dari pusat desain ke sana? Pesan sudah dikirim ke komputer Nyonya Alia setengah jam lalu. Masa dia tidak tertarik dengan desain Sentrawana? Tidak mungkin. Aku lihat dulu.
Ibu Lestari, tolong buatkan kopi lagi. Nanti Direktur Wijaya masih ada rapat. Baik, Nyonya Alia juga di sini. Asisten Saputra. kopi akan segera siap. Bibi Lestari, tadi Pak Wijono dari desain datang antar dokumen. Akan kamu lihat juga? Sebelum pergi, dia sempat mengeluh padaku. Oh, Pak Widono bilang apa? Ya, cuma soal pusat desain grup itu. Kemarin ada desainer senior dibongkar kasus plagiarisme, dipecat kantor pusat. Proyek di tangannya sudah berantakan semua. Ada hal begitu? Iya. Sekarang harus dalam seminggu cari desainer yang bisa menggantikan dia. Jadi direktur putuskan kendurkan syarat rekrutmen. Misal, lulusan sarjana dari kampus papan atas bisa diterima lewat pengecualian. Asal pengalaman dan kemampuan cukup menonjol. Masih ada persyaratan bahasa asing kedua juga bisa dilonggarkan sampai tingkat kemampuan komunikasi dasar. Terima kasih, Bibi Lestari. Nyonya Alia, Nyonya, aku hampir-hampir sebut nomor KTP-mu. Kamu harus pinter-pinter ya. Kalau begitu, Nyonya, saya naik dulu. Asisten Saputra, tunggu sebentar. Asisten Saputra, tunggu sebentar. Kelonggaran soal ijazah dan bahasa asing kedua. Ini benar-benar kesempatan yang pas banget buat aku. Ada satu hal yang ingin ku minta tolong. Nyonya, silakan katakan. Aku lihat informasi lowongan kerja di Pusat Desain Grup Sentrawana. Asisten Saputra, bisa tolong bantu rekomendasi internal untukku? Aku tahu ini agak lancang, tapi aku benar-benar sangat butuh kesempatan ini. Tolong ya. Dia malah minta tolong ke Reza Saputra, bukannya ke aku. Baik, Nyonya. Saya bisa bantu rekomendasi internal. Tapi keputusan akhirnya tetap ada di tim eksekutif pusat desain. Dan alur persetujuannya. Maksudnya, suruh aku minta tolong ke Adrian Wijaya. Asisten Saputra, aku cuma butuh kesempatan wawancara. Sisanya aku usahain sendiri. Baiklah, Nyonya. Tolong kirimkan portofolio dan riwayat hidup Anda dulu ke saya. Saya akan sampaikan. Terima kasih. Nanti aku kirim via SMS. Nyonya, pusat desain perusahaan mengundang Anda untuk wawancara besok sore jam 3. Mohon persiapkan diri. Iya. Tunggu, kemarin Adrian Wijaya menuntut. Hari ini tidak akan menuntut lagi. Tidak bisa. Hari ini aku harus tidur cepat, agar bisa menghadapi wawancara dalam kondisi terbaik. Tidur. Adrian Wijaya, kamu berani sekali kamu. Mengunci pintu, tanpa izinku, dia benar-benar mengira bisa dapat undangan wawancara grup Sentrawana lewat pengecualian. Tunggu. Jangan tinggalkan bekas. Brengsek Adrian Wijaya, pasti sengaja. Membuatku jadi begini. Laki-laki, sering-sering begini, anu itu cepat atau lambat pasti rusak. Kutuk kau, dalam 2 tahun tidak bisa bangun. Lanjut. Semua lanjutkan pekerjaan masing-masing. Nona Pratama, kami sudah melihat riwayat hidup Anda. Lulusan Akademi Seni Pusat, sarjana desain seni lingkungan. Latar belakang pendidikan sangat bagus. Tapi, desainer yang kami cari kali ini harus bergelar magister ke atas. Kualifikasi akademik Anda Memang sangat penting sebagai acuan penilaian. Tapi menurut saya, bagi seorang desainer yang berbakat, pengalaman praktik yang kaya lebih penting. Saat kuliah, saya pernah ikut beberapa kompetisi desain komersial skala besar dan menang. Setelah lulus, di perusahaan sebelumnya juga pernah menangani beberapa proyek sendiri. bagus. Bagaimana pendapat Anda? Respon spontan kuat. Pengalaman praktik juga bagus. Tapi kemarin asisten Saputra secara khusus berpesan, ini orang yang harus direktur jaga. Silakan pulang tunggu kabar. 1-3 hari kerja. Direktur Wijaya, kenapa Anda datang sendiri? Direktur Wijaya.
Ada beberapa proyek di Teluk Pesisir yang perlu Anda konfirmasi. Anda yang tangani. Baik, Direktur Utama. Saya segera berangkat. Direktur utama datang menginterupsi rapat cuma untuk memanggil satu karyawan. Tadi dia memandang Nona Pratama ini. Jangan-jangan dia orang yang diperintahkan asisten Saputra untuk istimewakan? Pantas saja kualifikasinya kurang tapi bisa ikut wawancara. Kalian lanjutkan. Nona Pratama, ada yang ingin Anda ketahui tentang kami? Kok tiba-tiba sikapnya berbalik 180 derajat? Kehadirannya tadi kebetulan atau sengaja bantu saya? Alia Pratama, selamat bergabung di Pusat Desain Sentrawana. Bimbing saya, Direktur Wang. Ini Chen Lu, partner Anda. Panggil saja Lulu. Halo bimbing saya ya. Perkenalkan pada kalian, anggota tim andalan yang baru saya rekrut. Direktur Wang, kamu, Yang tiga ini adalah desainer andalan departemen kami. Pionir kreatif Pak Lin. Ahli teknologi Pak Shu. Dan ketua tim kalian Pak Q. Ketua Q, kalian kenal? bukan cuma kenal, bahkan sangat berkesan. Bagus sekali kalau begitu. Alia Pratama, Chen Lu, kalian bergabung di tim ketua Q. Harus banyak belajar darinya. Pak Q, saya Alia Pratama. Senang bekerja sama. Suasananya kok aneh ya? Selamat bergabung. Ada masalah apa ya? Setahun lalu, di kompetisi tender proyek gedung pemerintahan kota, kamu lihat siaran langsungnya? Tentu. Kompetisi itu mana ada desainer senior yang tidak memperhatikan? Tunggu sebentar. Saat itu, tim andalan pimpinan QG hampir saja menang. Tapi di final, dikalahkan oleh tim kecil yang tak dikenal, hingga kalah. Tapi kapten tim kecil itu sampai naik panggung terima hadiah tidak muncul juga. Sangat misterius. Alia, jangan-jangan kamu sang kapten itu? Kamu yang jelaskan detail tugas dan pembagian kerja ke anggota. Baik, Direktur. Saya ada urusan, keluar dulu. Sekarang mulai pembagian tugas. Lin Zongye, kamu tanggung desain konsep kreatif. Siap. Xu Ziyu, kamu tanggung detail parametrik. Siap. Alia Pratama, kamu tanggung dukungan logistik. Pak Q, dukungan logistik kan cuma kerjaan kasar. Pembagian seperti ini kurang tepat, bukan? Alia, kamu keberatan? Keterlaluan. Masa suruh desainer senior ngerjain kerjaan magang? Perlu kami beri pelajaran? Pak Q, ini tidak adil. Anda tidak bisa karena dulu kalah kompetisi, lalu sengaja menyisihkan Alia. Lulu, sudah jangan lanjut. Biarkan dia bicara. Kau pikir aku sengaja membalas dendam karena kalah darimu dulu? Konyol. Ketua tim kami diakui industri sebagai desainer terbaik. Sedangkan kau, pemula yang bahkan tidak memenuhi kualifikasi, bisa masuk Sentrawana mungkin pakai jalur orang dalam ya. Kalau bukan karena kau dulu entah bagaimana tahu Ibu Santoso suka bunga sepatu, dengan kemampuanmu, mana mungkin menang dari kami? Prinsip pertama desainer. Perhatikan detail. Kalian yang lupa. Sekarang berkata kasar di sini. Tak bisa terima kalah? Apa katamu? Ku bilang, kau tak bisa terima kalah. Kau. Direktur memutuskan. Kalian bertiga dipecat. Adrian. Bisakah kau jangan memecat ketua Q dan timnya? Kenapa? Perselisihanku dengan ketua Q murni masalah pribadi. Dia tidak melakukan kesalahan prinsip dalam kerja. Anda tak bisa memecat mereka. Alia, kau mau mengajarku cara kerja? Aku, Rekan kerja perlu saling percaya dalam kolaborasi.
Hubungan saling mendukung. Alia, kalau bawahanmu gunakan urusan pribadi di kerja, abaikan kepentingan umum, orang seperti ini, engkau akan pertahankan atau tidak? Tidak bisakah Beri mereka kesempatan lagi. Dengan kemampuan Sentrawana, mencari tim desainer setara dengan Chuji sangat mudah. Semudah membalik telapak tangan. Adrian? Aku tahu kau ingin membelaku. Aku juga paham. Aku masuk grup Sentrawana, tentu ada bantuanmu di baliknya. Aku sangat berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Membalaskan dendam untukmu? Alia, apa kamu merasa dirimu terlalu penting? Bagaimanapun juga, aku harus berterima kasih padamu. Tapi kali ini, biarkan aku yang menyelesaikannya sendiri. Alia, bukankah asisten Saputra bilang Direktur Wijaya sudah memecat QG dan yang lain? Kenapa mereka bisa kembali? Mungkin Direktur Wijaya ingin memberi mereka kesempatan lagi. Tapi mereka pasti akan semakin menggertakmu. Kalau Direktur Wijaya memecat mereka sekarang, di mata rekan kerja nanti, citraku akan jadi orang yang tak bisa berbaur, hanya bisa mengandalkan atasan. Lalu bagaimana? Apa aku harus seperti buah persik lunak yang bisa diremas sembarangan? Tentu tidak. Dukungan logistik tak masalah. Aku akan mulai dari dasar. Aku akan tunjukkan pada mereka, hal-hal dasar yang diabaikan juga bisa jadi kelemahan fatal. Alia, kamu menemukan apa? Tadi saat mereka membahas risiko lokasi, mereka hanya menekankan material, tapi mengabaikan beban struktural di cuaca ekstrim. Cuaca ekstrem di luar negeri sering terjadi. Dalam 5 tahun terakhir, rekor kecepatan angin maksimal sesaat akibat topan telah jauh melampaui batas atas yang jadi acuan dalam skema lokal mereka. Kamu sudah menemukannya kemarin? Masih kecurigaan awal. Perlu data lebih detail dan verifikasi perhitungan. Aku akan segera mengajukan permintaan untuk data bencana meteorologi dari arsip grup dari 10 tahun terakhir di luar negeri. Aku ingin lihat. Bagaimana kamu membuktikan dirimu? Direktur utama mengintip istrinya terus. Sadis amat. Data meteorologi, berikan dia akses penuh. Baik. Rancangan Pak Insinyur Lim sangat bagus. Memang pantas disebut pionir kreatif kita. Cindy, skemamu juga bagus. Tapi beberapa detail masih perlu dioptimalkan. Jika tidak ada masalah lagi, rapat hari ini selesai. Tunggu. Oh, Nona Pratama, ada yang mau disampaikan? Seorang pekerja serabutan. Bisa ngomong apa? Kepala Departemen Q, saat saya mengumpulkan data bencana meteorologi 10 tahun terakhir untuk pusat seni teluk pesisir di luar negeri, saya menemukan satu potensi risiko. Di lokasi proyek, rekor kecepatan angin maksimal sesaat 5 tahun terakhir telah melebihi batas atas standar lokal sebesar 10%. Bu Insinyur, Anda ahli data. Di sini ada data detail dan proses analisisnya. Mohon ditinjau ulang. Celah yang tidak kami temukan. Ternyata ditemukan Alia. Tampaknya, memang ada kemampuannya. Ini masalah pertama yang saya temukan saat mendukung kerja logistik. Laporan selesai. Kerja bagus, Ibu Pratama. Mulai sekarang gabung dengan tim Pak Wijono. Baik. Ini cukup? Berlian biru senilai 300 miliar rupiah. Kalau ini belum cukup, mau yang bagaimana lagi? Tenang saja, Direktur. Pasti disukai nyonya. Siapa bilang mau dikasih ke dia? Bukannya Direktur bilang mau pesan kado ulang tahun untuk nyonya? Tolong pesankan makan malam romantis untukku, dan janjian bertemu dia. Kenapa Direktur tidak mengajaknya sendiri? Jangan-jangan Direktur tidak punya nomor telepon nyonya? Direktur, saya bisa bagikan kontak nyonya ke Anda. Siapa bilang mau minta kontaknya? Kontak SMS-ku yang kau bagikan ke dia. Suruh dia yang tambahkan. Siap. Ayo, mari kita bersulang untuk Alia. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Tapi kalau asisten Saputra yang atur, pasti perintah Adrian Wijaya. Sudahlah. Dia juga kasihan. Dapat bos yang moodnya nggak menentu dan susah ditebak. Sesama hidup budak kerja, asisten Saputra, aku kasihan padamu.
Alia, kamu dan Tata dari kecil sudah dekat. Sekarang kalian berdua jadi jodoh. Hati ibu jadi lega. Akhirnya berhasil. Iya, dulu aku dan Om Hartono sering khawatir anak ini nggak ada yang mau. Sekarang pulang ke Indonesia dengar dari Tata kalian pacaran. Seneng banget. Aduh, Tante, anakmu itu gay. Dia gay. Tante, aku ajak Tata ke kasir dulu. Ngomong-ngomong, kamu ngomong apa lagi sama ibumu? Duh, sayang. Sebelum pulang, aku nggak tahu kamu udah nikah. Ibuku maksa aku buat temu jodoh. Jadi aku Aku anggap kamu teman. Kamu anggap aku orang Jepang ya? keadaan darurat. Tolongin aku sekali ini, tolong. Oke. Bilang aja mau dibantu gimana. Wah, ini juga bisa kamu pikirkan. Santai aja, sayang. Ibuku gampang dibohongin. Ya sudah, Kalian lagi apa? Adrian Wijaya, kenapa kamu di sini? Kamu siapa? Mau bawa Alia kemana? Adrian Wijaya, kamu mau apa? Gila, Gila! Sekarang aku tunjukkan apa itu orang gila beneran. aduh, Di depan mataku berpelukan sama cowok lain. Adrian Wijaya, tenang dulu. Apa aku pernah bilang aku nggak suka barangku disentuh orang? Dia sentuh kamu di mana? Sini? Atau sini? Jangan, Jangan. Hanya dia yang boleh sentuh kamu. Sejauh apa hubungan kalian? Sudah tidur bersama? sudah kubilang, kami cuma teman. Percaya atau tidak terserah. Bagus. Adrian Wijaya, kumohon, jangan begini. Maaf. Maaf. Selamat ulang tahun. Nyonya Alia, tunggu sebentar ya. Direktur Wijaya segera sampai. Selamat ulang tahun, Alia. Dia mau rayakan ulang tahunku yang tertunda. Kenapa? Jangan-jangan minta maaf soal kejadian kemarin? Terima kasih. Coba permohonan. Semoga utangnya cepat lunas. Dasar si manis. Matilah. Lepaskan aku. Satpam, Lepaskan. Tahu siapa aku? Coba sentuh aku. Adrian Wijaya, dasar brengsek. Berani menjebakku? Aku takkan biarkan. si manis. Ada yang berani panggil Adrian Wijaya si manis. Orang ini sama Adrian Wijaya, hubungannya apa ya? Kamu harus bersyukur. Perusahaanmu kujatuhkan. Kalau tidak, penggelapan pajak, pemalsuan pembukuan, pencucian uang, pengalihan dana. Satu saja dari ini. Cukup buat kamu mati di penjara. Jangan sombong. Kakek takkan biarkan kamu. Tunggu saja.
Bawa dia turun. Ajari dia sopan santun. Baik. Lepaskan aku. Besok kunjungi rumah tua keluarga. Kalau ku bilang tidak, Jangan lupa, kakak iparmu dan Niko masih di tangan keluarga Wijaya. Katanya kau sudah menikah. Bawa juga istrimu untuk kami lihat. Adrian Wijaya. Kau baik-baik saja? besok temani aku ke rumah keluarga Wijaya. Hah? Adrian, inikah yang kau pilih sendiri? Barang seperti ini, Lalu kau ini barang apa? Kau. Berani-beraninya mengomentari istriku. Kau anak tak tahu sopan santun. Masih ada rasa hormat pada orang tua. Dulu seharusnya aku tak melahirkanmu. Fuzo adalah adikmu. Kau tega memukulnya sampai masuk unit perawatan intensif? Adik? Dipantas disebut adik? Hanya masuk unit perawatan intensif. Sudah sangat lunak aku padanya. Kau, seseorang. Hari ini akan kuajarkan tata kramamu. Reza Saputra. Adrian, kau mau apa lagi? Jangan-jangan mau melawan kami, orang tua? Aku mau bertemu kakak ipar tertua dan Niko. Kakak ipar tertua. Ini Adrian, hati-hati. Matanya tidak bisa melihat. Adrian, ada orang lain lagi? Alia, istriku. Ini kakak ipar tertua, Maya Halim. Kakak ipar tertua. Istri kakak tertua Adrian Wijaya. Oh, ternyata adik ipar perempuan. Cepat duduk. Datang tiba-tiba mengganggu Anda. Tidak repot. Niko, cepat keluar. Paman keduamu datang. Paman kedua. Hai. Niko, akhir-akhir ini paman kedua sibuk, jadi belum sempat menjengukmu. Kamu bisa minta supir antar kamu ke kantor untuk ketemu aku. Tapi kakek nenek nggak ngizinkan. Bilang paman kedua pembawa sial, sumber malapetaka. Nggak boleh aku main sama paman kedua. Niko, jangan bicara sembarangan. Aku nggak bohong, kakek nenek memang bilang begitu. Tapi aku nggak percaya. Aku paling suka paman kedua. Paman kedua, tante cantik ini siapa? Niko, ini bibi keduamu. Cepat sapa. Halo bibi kedua. Bibi kedua cantik banget, secantik mama. Terima kasih, kamu juga lucu. Aku sebagai adik ipar di keluarga Wijaya, di keluarga besar yang rumit ini, sebenarnya memainkan peran apa ya? Sampai sekarang dia belum juga bertemu suaminya. Seorang wanita buta sendirian membesarkan anak kecil tinggal di tempat terpencil ini. Katanya untuk pemulihan, tapi lebih mirip dikurung. Niko, Niko, kenapa kamu? Niko, Niko, kenapa? kakak ipar obatnya. Obat bulan ini Tuan Besar belum memberikannya. Adrian, gimana nih? Aku nggak bisa kehilangan Niko. Kakak ipar, kamu jangan panik dulu. Tunggu, kedua Wijaya kepala keluarga suruh aku bawa obat tuan muda kecil. Ini Paman kedua. sudah aman. Niko, Tuan muda kedua Wijaya, kepala keluarga mau ketemu kamu. Ayo bangun. Hah. Sejak kakak tertua meninggal, kau sudah lama mengurung kakak ipar tertua. Sampai sekarang, masih mengendalikan Niko dengan obat. Kalau tidak pakai mereka untuk mengikatmu, mana mungkin kau mau nurut dengan patuh? Ayo kita bernegosiasi. Syaratku sederhana. Lepaskan perusahaan Fuzo. Serahkan Apa? Takut kalau perusahaan Fuzo bangkrut? Segala perbuatan busukmu di balik grup Wijaya ikut terbongkar semua?
Hah, sebagai gantinya, keluarga Wijaya harus memberi Maya Halim dan Niko kebebasan sejati. Izinkan mereka pindah dari rumah tua keluarga. Bagaimana? Kebebasan. Lagi-lagi seperti beberapa tahun lalu, hanya ganti wadah, isinya sama. Kau pikir obat dalam tubuh Niko tidak bisa kutelusuri asalnya? Hah, bisa telusuri obatnya, terus mau apa? Resep obat ini hanya aku yang tahu di seluruh dunia. Lihat ini, Tidak mungkin obat seperti ini. Mana mungkin ada cara mengendalikannya? ini bukti pemalsuan pembukuan olehmu. Terlibat kejahatan ekonomi dan perdagangan gelap. Sampai sekarang kau masih merasa kau punya hak tawar denganku? Apa yang kau mau? Apa yang kau inginkan? Pertama, Niko dan kakak ipar tertua hari ini pindah ke tempatku. Kedepannya, siapapun dari keluarga Wijaya dilarang mendekati mereka. Kedua, serahkan rencana lengkap untuk bersihkan obat dari tubuh Niko. Ketiga, perusahaan Feng Fuzuo harus dibersihkan total. Tuan Besar, Adrian Wijaya yang ganteng itu memukulku sampai begini. Anda begitu saja mudah membiarkannya, bahkan setujui permintaannya? Kekuatan Adrian Wijaya kini tak boleh diremehkan. Tak perlu lawan mati-matian. Ngomong-ngomong, keluarga Wijaya kami pernah punya 2 jenius bisnis. 1. Putra sulungku yang meninggal, Feng Huaixian. Satunya lagi, cucuku yang mati muda, Feng Yuzhuo. Keduanya, dibanding Adrian Wijaya, kurang kejam dan tegas. Intinya, dialah yang paling mirip aku. Sayangnya, tak bisa dipakai keluarga. Tuan Besar, apakah kita hanya lihat dia semena-mena begitu? Jangan buru-buru. Kita bukannya baru lempar umpan. Oh ya, Adrian Wijaya itu istrinya yang baru. Kalau bisa saja kita manfaatkan. Aduh. Kakak, tahanlah. Adrian, wajah kita mirip memang memudahkan. Nanti kalau engkau salah, tak ada gantikanmu. Dokter segera datang. Aku perintah kau tahan. Adrian, ini kakak lindungimu terakhir kali. Jaga Maya untukku. Apapun salahnya, harus memaafkannya. Aku janji. Aku janji apapun padamu. Tapi kau harus hidup dan merawatnya sendiri. Yuzhuo, dengar tidak? Aku tak izinkan kau mati. Maafkan aku. Kakak. 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 Jangan. Adrian, kenapa kau... Adrian, ada apa? Mimpi buruk... Adrian, kau minum apa? Tak apa. Vitamin. Jangan bicara. Peluk aku sebentar saja. Kau aneh hari ini. Dalam ingatanku, dia selalu tampak kuat dan dingin. Seolah-olah di dunia ini tak ada satu orang pun atau satu hal pun yang bisa menjatuhkannya. Tak kusangka dia juga punya saat-saat rapuh seperti ini.
Jangan takut. Aku di sini. Nyonya muda. Astaga. Nyonya muda. Kenapa tak pakai tongkat tunanetra? Atau panggil aku untuk menopangmu juga boleh. Aku cuma mau minum air. Tolong antar aku ke kamar. Baik. Bibi Lestari. Aku ingin tanya tentang Adrian. Silakan, Nyonya muda. Kapan adik ipar masuk keluarga? Bagaimana hubungan mereka berdua? Tuan Wijaya dan Nyonya Alia sudah menikah beberapa bulan. Kalau bicara soal hubungan mereka, aduh, Nyonya besar pasti belum tahu. Tuan Wijaya sangat baik pada Nyonya Alia. Di ruang ganti Nyonya Alia, perhiasan, baju, dan tasnya banyaknya seperti toko besar. Belum lagi, Tuan Wijaya setiap malam tidur satu ranjang dengan Nyonya Alia. Sejak Nyonya Alia datang, Tuan Wijaya tak pernah lagi tidur di ruang kerja. Benarkah? Hubungan mereka begitu baik ya? Sudah tidak apa-apa, Bibi Lestari. Silakan keluar dulu. Baiklah. Sampai jumpa, Alia. Sampai besok. Ya. Nona Pratama, mari kita bicara. Anda ini, Nyonya besar Wijaya yang di rumah tua dulu? Nyonya besar bawa saya ke sini. Bukan cuma untuk minum kopi sesederhana itu, kan? Waktu itu, hal yang terjadi di keluarga kami memalukan ya. Nyonya besar terlalu sungkan. Setiap keluarga punya masalahnya sendiri. Saya paham. Nona Pratama, mungkin Anda merasa keluarga kami tak baik pada Adrian. Tapi Anda tak tahu, selama ini keluarga kami untuk Adrian sudah memberikan segalanya. Tapi dia tetap seperti serigala yang tak bisa dijinakan. Nyonya besar, silakan bicara langsung. Sebagai istri Adrian, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Misalnya, orang tuanya. Selain itu, penyakit rahasianya. Kamu tak tahu, saat masih kecil, dia sudah membunuh orang tuanya. Kemudian, dia juga menyebabkan kakak kandungnya tewas. Nyonya besar Wijaya, menuduh dan memfitnah orang seenaknya bisa digugat. Kalau tak percaya, tanya saja langsung padanya. Tapi saya sarankan, saat menanyakannya, hati-hatilah. Dia itu pembunuh berdarah dingin yang bisa melakukan apapun. Walau Adrian ini cucu punya banyak salah, tapi bagaimanapun juga, dia adalah cucu keluarga Wijaya. Kamu istrinya, secara otomatis juga menjadi bagian keluarga kami. Ini hadiah kecil dari kami kakek nenekmu. Ambil saja, buat belanja apapun. Keluarga Wijaya dan Adrian bermusuhan. Sekarang mereka mendekatiku. Berdasarkan pengalamanku nonton drama dan baca novel, entah mau memanfaatkanku untuk melawan Adrian, atau mau menyuruhku mencuri rahasia grup Sentrawana. Terima kasih atas kebaikan Tuan Besar dan Nyonya Wijaya. Maaf, saya tak bisa menerimanya. Saya pamit. Terima kasih atas kebaikan Tuan Besar dan Nyonya Wijaya. Maaf, saya tak bisa menerimanya. Saya pamit. Pamit. Di rumah dan kantor harus terus awasi kamera pengawas mengintai Nyonya Alia. Sekarang malah sampai di ponsel Nyonya, pasang sistem pelacakan dan penyadapan tingkah Direktur Wijaya, persis sama kayak di drama pendek norak Direktur Utama Dominan.
Kok kau kesini? Jemput kamu. Adrian Wijaya. Kenapa tolak yang Juping? Direktur Wijaya awasi terus semua gerak-gerikku. Beraninya aku terima? Kau sudah tahu? Saat QG cari masalah, asisten Saputra langsung datang. Waktu itu aku sudah menduga. Jadi selain itu, nggak ada hal lain yang mau kau katakan padaku? Mau ngomong apa? Misalnya, kau tolak ajakan keluarga Wijaya. Karena aku. Jangan sok-sokan deh. Adrian Wijaya, kita masih di mobil. Jangan macam-macam. Kamu duluan aja. Tinggalkan kuncinya. Coba di mobil. Coba apaan sih? Coba apaan sih? Mau coba-coba sendiri aja. Adrian Wijaya. Jangan di sini ya, pulang ke rumah kita. Sayang. Coba sekali aja. Teriak. Aku suka dengar. Kalau Bibi Lestari nggak lihat kita pulang bareng asisten Saputra, pasti curiga. Biarkan mereka curiga. Terserah mereka. Kalau gitu, cepetan. Nggak bisa cepet. Asisten Saputra. Adrian Wijaya mana? Direktur dan Nyonya masih di mobil, ada urusan yang perlu dibahas. Kalau nggak ada hal lain, saya duluan. Nyonya Besar Wijaya, bagaimana kalau ibu makan dulu? Ibu seharian ini belum makan apa-apa. Malam-malam begini, Tuan dan Nyonya berdua saja di garasi bawah tanah. Sedang apa ya? Susah ditebak. Tuan biasanya terlihat dingin. Tak disangka, suka bermesraan di mobil. Tuan Nyonya, akhirnya kalian pulang. Semua lihat aku aneh. Aneh sekali. Itu, aku naik dulu ganti baju. Kakak ipar, wajahmu kenapa pucat sekali? Tidak enak badan? Oh, mungkin karena belum makan malam. Sedikit hipoglikemia. Sampai segini belum makan? Awalnya ingin tunggu kamu dan Adrian makan bersama. Tapi akhirnya, Maaf kakak ipar, membuatmu menunggu kami sampai lapar. Ayo kita makan. Ini kakak ipar, makan yang banyak. terima kasih Ipar. Salah dia. Lama sekali. Oh iya, adik ipar. Besok bisa temani aku jalan-jalan? Mau beli mainan untuk Niko? Boleh. Kebetulan besok aku libur. Dengan senang hati.
Tuan Muda Keempat Wijaya. Itu dia. Dia kakakku, Alia Pratama. Aku tak peduli dia siapa. Hari ini aku tunggu di sini. Iya. Ingat, kalau hari ini utang judi ini tidak dilunasi, aku akan masukkan kamu ke kantor polisi. Masuk penjara. Tuan Muda Keempat Wijaya, tenang aja. Uangnya pasti bisa aku bayar. Kakakku sekarang kan istri direktur utama grup Sentrawana. Aku langsung cari dia sekarang, suruh dia bayarin utangku. Kakak ipar tertua. Niko pasti suka banget sama ini. Alia, Dimas? Kok kamu di sini? Kamu bisa keluar gimana? kamu nikah sendiri sama direktur utama grup Sentrawana. Jadi nyonya kaya, terus nyawaku nggak dipedulin lagi, ya? Ayo ikut aku. Lepasin. Bilang aja. Mau apa cari aku? Gini, Kak. Awalnya aku mau ke kasino, berjudi buat modal usaha. Malah habis semua. Sekarang utang gue harus 12 juta rupiah. Lihat. Kan sekarang kamu istri direktur utama. Sedikit aja sisihkan rezekimu. Cukup buat aku seumur hidup dong. Siapa yang bilang aku nikah? Kamu tahu dari mana? Jangan banyak tanya. Kasih duit. Ada apa? Nggak apa-apa kakak ipar tertua. Tunggu di sini, jangan bergerak. Aku urus ini cepat. Hati-hati ya. Tenang aja. Dari zaman sekolah, aku udah kerja buat nambahin lubang tanpa dasar kamu. Sampai sekarang, masih mau terus menyedot darahku? Hah? Aku kan adikmu. Kamu wajib nafkahin aku. Sejak kamu lempar utang 96.750 juta rupiah di pundakku, sisa perasaan kita yang terakhir sudah kau habiskan. Dengar ya, grup Sentrawana memang kaya, itu benar. Tapi tak wajib urusi masalahmu. Alia, berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kenapa? Sekarang jadi nyonya kaya. Langsung mau putus hubungan. Rupanya kau juga sadar, kau adalah adikku. Tapi lihatlah, perbuatan-perbuatanmu sendiri. Apakah kau anggap aku kakak? Kau... Baik. Kau tak mau urus aku ya? Tapi ibu pasti kau urus kan? Sayang, tolonglah bantulah adikmu. Ibu mohon padamu. Bu, kenapa sampai dipukul seperti ini? Bukannya sudah kusuruh pulang kampung agar dia tak menemukanmu? Aku? Dia kan anakku. Tak mungkin aku biarkan. Masalahnya dia cari sendiri. Kalau cari susah sendiri, siapa bisa menolong? Dasar anak durhaka. Ibu pun kau tinggalkan ya? Sudah kukatakan, hubungan kita sudah putus total. Aku sudah merendah seperti ini. Kau masih tegak tak menolong? Baik. Kau yang memaksaku. Mati bersama saja. Kakak ipar tertua! Kakak ipar tertua! Kakak ipar tertua! Kakak ipar tertua! Kakak ipar tertua, tahan ya. Bagaimana kondisinya? Baru masuk ruang operasi untuk pertolongan darurat. Maaf ya, aku yang menyebabkan kakak ipar terluka. Bukan salahmu. Aku sudah suruh asisten Saputra laporkan ke polisi. Adikmu nanti tak akan ganggu kamu lagi. Dokter, bagaimana kondisi kakak iparku? Operasinya sukses. Pasien sudah sadar, silakan temui dia. Adrian. Kupikir aku tak akan bisa bertemu kamu lagi. Tak bisa lihat Niko lagi. Ketergantungan Maya pada Adrian sepertinya melebihi hubungan adik ipar biasa. Pasti aku yang overthinking. Kakak ipar baru sadar, wajar saja kalau lebih bergantung pada orang terdekat, memang normal. Masa aku bisa berprasangka buruk pada penolong nyawa? Kakak, maafkan aku.
Aku yang bikin kamu terluka. Jangan bilang begitu, adik. Kita kan satu keluarga. Aku cuma ingin mewakili Wijaya. Lebih perhatian pada orang yang dia sayangi. Terima kasih. Kakak, matamu. Kami sudah periksa pasien. Kebutaan dia bukan bawaan lahir. Karena trauma kali ini, gumpalan darah di otak secara tidak sengaja tersalurkan. Saraf penglihatannya juga pulih. Kalau begitu, kakak iparku bisa lihat lagi? Ya, Bagus sekali. Mama, benarkah mata Mama sudah bisa melihat? Aku tanya, apa warna baju yang aku pakai hari ini? Sweater kotak-kotak biru tua dengan gambar kuda kecil. Mama benar-benar bisa melihat. Adrian, mataku sudah sembuh. Aku tak mau lagi jadi tunanetra yang selalu dilayani. Aku juga tak mau terus hidup dalam bayang-bayang almarhum kakak. Dulu aku pernah jadi sekretaris untuk kakak. Kerjaku cukup baik. Bisakah aku kerja di Sentrawana, jadi sekretarismu? Bolehkah aku ke Sentrawana jadi sekretarismu? Jangan merasa sulit. Aku bisa kirim lamaran ke perusahaan lain juga. Baik. Senin depan langsung lapor ke kantor pusat. Adrian, tenang saja. Aku pasti tidak akan menjadi bebanmu. Asisten Saputra, ini siapa? Ini Sekretaris Halim. Mulai hari ini bergabung di kantor sekretariat. Sementara bertugas mengorganisasikan jadwal kerjaku. Sekretaris Halim, silakan. wah, katanya dia itu si cantik baru di sekretariat. Sepertinya sekretaris pribadi Direktur Wijaya. Beneran? Iya dong, asisten Saputra sendiri yang jemput. Wajah dan penampilannya luar biasa. Jangan-jangan ini istri direktur utama? Sekretaris Halim, ini kantormu. Hari ini silakan berkenalan dulu dengan lingkungan dan alur kerja. Baik, terima kasih asisten Saputra. Bagaimana perkembangannya? Aku sudah masuk ke kantor sekretariat grup Sentrawana. Bagus. Untuk bisa jadi sekretaris Adrian Wijaya, rela ditusuk sampai masuk rumah sakit. Akal musangmu ini kejam sekali. Kalau tak kejam, kau akan ajak aku kerjasama? Benar. Tenang saja. Setelah dapat yang ku mau, aku bantu kalian bersatu. Biar kalian pergi jauh-jauh. Nyonya Alia, Direktur Wijaya minta Anda ke lantai atas. Temui di kamar 8806. 8820. 8819. Normalizing numeric text. I need to correct the normalized text while keeping Kok ada punctuation as is. 8888? Berdasarkan handle desain bertulis tahun. Nomor kamar biasanya untuk art form. Kamu sangat terhormat. Di hotel, masih ada yang lebih hebat dari Adrian Wijaya? Aduh, dia datang atau tidak? Sudah lama menunggu. Jangan buru-buru. Kita tak perlu bayar. Gratis tidur dengan cewek, lagi dapat uang. Mana ada rezeki seperti ini? Benar juga. Dengar. Ada suara. Adrian Wijaya. Correcting Indonesian translation. I need to provide only the corrected text. Ngantuk. The original translation reads. Aku suruh sudah sampai pelayan lantai antar kartu 88, kamar. but it should be normalized to. Bukannya sudah memberi kartu kamar? I noticed that the original period is missing. Itu 8826, so I need to preserve that. It's important to text flows naturally while maintaining proper punctuation. I'll keep that in mind when reading. Sial, 8828. Ini jebakan. I wonder if I should keep the punctuation stasis from pre-normalization, especially since it had period originally. It seems like I should retain that, and I noticed the normalized output is missing. The room number might be which feels more natural. In Indonesian, the digit null usually translates to null, so I should keep that in mind for context. The normalized output should ideally reflect a clear and pure Indonesian format. Kemaku 8808. Kalian siapa? Mau apa? Memang cantik banget. Kulitnya halus lembut. Pasti enak. Jangan mendekat.
Aku istri Adrian Wijaya, Direktur Utama Grup Sentrawana. Berani-beraninya kalian sentuh aku. Dia bilang dia istri Direktur Utama Grup Sentrawana. Aku juga bisa bilang aku Direktur Utama Grup Sentrawana. Jangan melawan. Biar ku cium. Wanita, kuat juga tanganmu. Hah, sombong juga ya. Aku suka. Nggak terima baik, terima paksa aja. Jangan mendekat. Jangan. Jangan ke sini. Tolong. Tolong. Lepaskan. Lepaskan aku. Bawa dia. Habiskan mereka semua. Adrian Wijaya, Maaf sayang. Aku terlambat. Aku janji nggak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Adrian, coba kopi yang aku buat khusus untukmu. Asisten Saputra bilang kamu cari aku. Bawa beberapa orang, hancurkan perempuan itu. Kalau berhasil, bayaran jadi 2 kali lipat. Tenang saja, Kak. Masih ada alasan lagi? Adrian, dengar dulu penjelasanku. Menyembunyikan fakta matamu sudah sembuh? Sengaja kasih tahu adiknya Alia tentang keberadaannya. Ngalangin pisau buat Alia, dapetin kesempatan masuk Sentrawana. Terus, masukin obat ke minuman Alia, sengaja cari orang buat rusakin dia. Semua yang kau lakukan, kau kira aku nggak tahu? Jadi kau sudah tahu semuanya. Tapi tahukah kau kenapa aku memperlakukannya seperti itu? Sudahlah. Mulai hari ini, tinggalkan tempat ini. Niko akan kujaga. Dan, kantor sekretariat Sentrawana, kau nggak perlu lagi ke sana. Adrian, kau tahu, sejak kecil aku selalu menyukaimu. Sejak ibu angkat membawaku ke keluarga Wijaya, aku selalu menyukaimu. Nyonya Alia, barusan saat aku membereskan kamar tamu, di bawah tempat tidur Nyonya Maya, aku menemukan beberapa foto lama. Ini foto Adrian dan kakak ipar tertua saat mereka masih kecil. Bibi Lestari. Ini siapa? Ini tuan muda pertama, Yusak Wijaya. Nyonya Maya diadopsi oleh Nyonya Besar dari panti asuhan untuk menemani tuan muda pertama. Wajah mereka sangat mirip. Apakah mereka kembar? Bukan. Tuan muda pertama adalah anak kandung Nyonya Besar. Sedangkan Tuan Adrian dan kakak tertuanya adalah saudara seayah beda ibu. Tebakan Nyonya benar. Adrian dan keluarga Wijaya hubungannya sangat buruk. Jadi Adrian adalah anak di luar nikah yang tidak diakui keluarga Wijaya? Ini rahasia keluarga kaya raya. Nggak heran Adrian selama ini nggak pernah memberitahuku. Bolehkah aku bertanya? Kakak tertua, bagaimana dia meninggal? 5 tahun lalu, Tuan dan kakak tertua serta istrinya pergi berkemah di alam bebas. Di jalan, terjadi kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil. Saat itu siapa yang menyetir? Tuan. Adrian Wijaya. Dia orang yang biasanya sangat berhati-hati. Seharusnya dia lebih waspada. Benar. Sebelum berangkat, Tuan sudah memeriksa mobil dengan teliti. Tapi saat kecelakaan terjadi, rem tiba-tiba macet. Jingsing. Ini terakhir kalinya kakak melindungimu. Nanti jagalah Maya untukku. Apapun kesalahannya, maafkan dia. Aku janji. Aku janji apa saja. Tapi kau harus hidup untuk menjaganya. Aryo Wijaya, dengar tidak? Aku tak izinkan kau mati. Maafkan aku. Kakak. Sayang, nangis-nangis terus. Punya ibu tapi tak diurus. Aku bukan sayang, aku bukan. Ayo main sama kakak. Kakak tertua adalah orang paling baik yang pernah kulihat. Di keluarga Wijaya, semua orang menindas Tuan. Tak ada yang memperlakukan Tuan dengan baik. Hanya kakak tertua yang selalu baik pada Tuan. Sayang sekali. Orang yang begitu baik, tapi surga malah cepat-cepat mengambilnya. Tapi yang anehnya,
Kenapa remnya bisa tiba-tiba rusak? Nyonya mungkin tidak tahu, ibu kandung Tuan Adrian adalah cinta pertama Tuan Besar. Dulu, untuk pernikahan politik, Tuan Besar meninggalkan pacarnya. Tapi dia tetap tidak bisa melupakannya. Diam-diam. Dia punya anak dengan wanita itu, yaitu Tuan Adrian. Karena itu, Nyonya Besar terhadap hal ini selalu menyimpan dendam. Jadi, dia merusak mobil. Hasilnya, bukan Adrian yang jadi korban, malah anaknya sendiri yang tewas. Jadi, rencananya gagal. Adrian tidak tersentuh. Anaknya sendiri malah mati. Benar. Nyonya Besar tidak tahan dengan pukulan itu. Di hari prosesi pemakaman kakak tertua, dia bunuh diri dengan obat tidur. Adrian Wijaya, Maya Halim, kakak tertua. Hubungan ketiganya sebenarnya seperti apa? Apakah Maya Halim punya perasaan yang berbeda terhadap Adrian? Aku sudah menyukaimu sejak kecil. Sejak ibu angkat membawaku masuk ke keluarga Wijaya, aku sudah menyukaimu. Sudah lama aku katakan padamu, aku tidak pernah menyukaimu. Kamu tidak pernah menyukaiku? Lalu kenapa? Sejak SMA, kamu tidak pernah klarifikasi rumor bahwa aku adalah pacarmu? Dan kenapa? Saat wisuda universitas, kau menari pembuka denganku. Rumor di SMA itu, bukannya kau yang menyebarkan? Kenapa aku tak pernah membantah? Karena aku berjanji pada kakak untuk tak menyakitimu. Tarian di wisuda itu juga permintaan kakak. Maya Halim, dari awal sampai akhir aku tak pernah cintaimu. Yang benar-benar peduli dan menyayangimu di belakang. Selalu kakak, suamimu, Krishna Wijaya. Tidak. Suamiku seharusnya kau. Kaulah. Kalau saja Krishna tak salah minum anggur yang kububuhi obat untukmu, aku takkan bersamanya dan mengandung Niko. Melakukan kesalahan tak terampuni. Kau patut bersyukur ya. Yang minum anggur itu adalah kakak. Karena meski aku yang meminumnya, aku tak akan sentuhmu. Lalu Alia Pratama? Kau dengannya juga waktu itu bersama, kan? Kenapa kau bisa sentuh dia? Siapa di luar? Siapa di luar? Dengar berapa banyak? Tadi kau tanya, kenapa Alia Pratama boleh? Sekarang ku beri jawaban. Karena aku cintai dia. Dialah satu-satunya dalam hidupku selama ini yang membuatku punya hasrat. Lalu foto-foto ini? Kenangan kita dari kecil. Bagimu apa artinya? Foto-foto ini bagiku tak ada makna khusus. Adrian, Simpan foto-foto ini. Aku takut istriku lihat ini. Nanti dia marah. Alia Pratama, kau ini, aku pasti akan menghancurkanmu. Dokumen rahasia inti grup Sentrawana sudah di tangan. Bantu aku lakukan satu hal terakhir. Baru ku berikan padamu. Lihat, gaun ini, baju ini, nanti pas tahun baru bisa dipakai. Terus ada lagi. Alia? Alia, kamu kenapa? Alia. Dokter, istri saya bagaimana? Tuan Wijaya, kondisi istri Anda tidak apa-apa. Ini reaksi normal kehamilan. Apa? Aku hamil? Dokter, ini benar? Kami kan selalu pakai alat kontrasepsi. Masa bisa hamil?
Jangan-jangan, waktu itu, Bagus sekali. Kita punya anak. bagus apa? Kita kan pernikahan kontrak. Sekarang ada anak, gimana? Alia, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tak percaya kau tak punya sedikit perasaan padaku. Kita lahirkan anak ini, jadi suami istri sungguhan. Tidak. Kan janji cuma 2 tahun. Habis kontrak langsung cerai. Kontraknya mana? Kontrak itu hari kedua kamu pindah, sudah kuhancurkan. Adrian Wijaya, kok bisa kau langgar kontrak sepihak? Karena aku menyesal. Aku tak mau kau tinggalkan aku. Sehari pun tak mau. Adrian, dulu kau bilang mau nikah langsung nikah. Sekarang kau bilang mau batal kontrak langsung batal. Apa aku ini hanya mainan buatmu? Minggir! Mau kemana? Jangan ikuti aku. Aku mau bicara baik-baik dengan si kecil. Aku belum siap untuk punya anak. Minggir! Ah, kenapa bisa kebetulan banget bisa hamil? Tuan Muda keempat Wijaya, kau bawa aku ke sini paksa. Mau apa lagi? Salah besar kakak ipar kedua. Yang suruh culik kamu bukan aku, tapi mereka. Kakak ipar tertua, kau yang menculikku? Membantu keluarga Wijaya? Apa untungnya buatmu? Tuan Besar Wijaya sudah janji padaku. Asal aku serahkan dokumen inti grup Sentrawana padanya, dia akan bantu aku bunuh kamu dan merestui aku dengan Adrian. Jadi, dulu kau tangkis pisau untukku? Jadi sekretaris Adrian Wijaya. Semua itu cuma buat bantu keluarga Wijaya curi dokumen inti Sentrawana? Hah? Kau tertawa apa? Ku tertawakan kenaifanmu. Kau pikir dengan bantu mereka capai tujuan mereka? Mereka akan izinkan kau bersama Adrian Wijaya? Coba kau pikir baik-baik. Sikap keluarga Wijaya selalu kejam. Setelah hancurkan Sentrawana, kau pikir mereka akan biarkan Adrian Wijaya hidup? Diam! Kau pintar juga. Memang pantas jadi wanita pilihan Adrian Wijaya. Tapi dokumen terenkripsi grup Sentrawana sekarang ada di tanganku. Hari ini adalah hari terakhirmu. Berhenti. Adrian Wijaya. Tak kusangka kau datang secepat ini. Bagus juga. Biarkan kau lihat bagaimana aku hancurkan kerajaan bisnis yang kau bangun sendiri. Sayangnya, dokumen di tanganmu itu palsu. Tidak mungkin. Ini aku salin langsung dari komputermu. Mana mungkin palsu? Cepat, buka dan lihat. Bagaimana bisa begini? Aku sudah waspada pada Maya Halim. Mana mungkin aku biarkan dia dapatkan dengan mudah? Rupanya dari awal kau tak pernah percaya padaku. Aku sudah serahkan bukti keterlibatanmu dalam perdagangan gelap ke polisi. Dan suruh Reza Saputra publikasikan di internet. Segera polisi akan melakukan penangkapan. Grup Wijaya akan bangkrut. Hancur. Semuanya hancur. Alia Pratama. Meski aku tak dapat Adrian, aku tak akan biarkan kau mendapatkannya. Alia Pratama, mati saja kau. Jangan.
Alia, kau ternyata istri direktur utama sebenarnya. Kalau bukan karena kau diculik kali ini, dan direktur umumkan ke internet, sampai kapan kau mau sembunyikan? Aku tak sengaja sembunyikan dari kalian. Teman sekantorku sehari-hari ternyata istri direktur utama. Ya ampun, ini lebih fantastis daripada drama pendek. Alia. Ada kontrak yang harus kau tanda tangani. Kontrak apa? Kontrak untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Setelah ditandatangani, tak akan pernah diingkari. Aku bersedia.